Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi, satu channel edukasi tentang operasi produksi perminyakan. Senang sekali bertemu kembali kepada para subscriber kita di Samsul Hadi Channel ini. Namun yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, karunia dan hidayahnya kepada kita. Kesehatan yang kita saat ini kita rasakan, alhamdulillah. Kemudian juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan kita memohon agar kita nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak. Amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, akhir daripada kehidupan ini yang paling kita harapkan hanyalah husnul khotimah. Dan kita mengharapkan adanya syafaat dari Rasulullah itu. Dunia ini tidak ada artinya apa-apa. Namun Islam itu mengajarkan bahwa tuntutlah duniamu seolah-olah engkau tidak akan mati lagi selama-lamanya. Jadi Islam menyuruh kita untuk menuntut dunia seolah-olah engkau tidak akan mati lagi selama-lamanya. Tapi jangan lupakan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu ajaran Islam. Makanya saya pun selalu semangat untuk menuntut dunia, dan semangat juga untuk menuntut akhirat. Supaya kita mendapatkan dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, beberapa hari yang lalu, dari video-video yang kami tayangkan ini, ada satu komentar dari salah satu subscriber kita, yang nanti kami tampilkan, ada yang ditanyakan. Dan minta penjelasan tentang pertanyaan. Namun sebelumnya kita tonton dulu video apa yang dikasih komentar oleh subscriber kita ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua subscriber Samsul Hadi Channel yang telah memberikan komentar dan telah memberikan dukungan terhadap channel ini. Mudah-mudahan channel ini tetap akan hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat YouTube semuanya. Oke, kita coba lihat dulu videonya, video yang mana yang di komen. Yang dikasih komentar, nah ini dia. BBL 60-nya tabel 52, tabel 56, tabel 57 untuk tolong-tolong. Di video sebelumnya saya sudah menjanjikan dengan suatu pertanyaan, apakah benar produksi gross itu selalu lebih besar daripada net? Ini yang saya tanyakan sebelumnya. Misalkan grossnya 500 BBL, 500 terus sama dengan 500 BBL. Apakah netnya selalu lebih kecil? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kebanyakan orang akan menjawab, ya, net itu akan lebih kecil. Nah, sahabat-sahabat YouTube, ini adalah suatu pengetahuan ya, bahwa menghitung volume itu adalah ada standarnya. Standarnya apa? Yang sudah saya sampaikan adalah standarnya sama dengan gas, satu tekanan, baik. Satu ATM. Kita stop dulu videonya. Baik, sahabat-sahabat YouTube, dari video itulah ada komen yang muncul seperti ini. Nah, ini komennya, kita lihat sama-sama komennya. Apa komennya nih? Ini dari inisial ya kayaknya, Lalat ya.
lalat teror. Nah ini Nanda Lalat ini menyampaikan apa? Di statement sebelumnya disebutkan jika minyak temperatur tinggi, panas akan mengembang. Observe lebih banyak, dan dalam kondisi temperatur dingin cenderung menyusut, konstan. Observe lebih sedikit. Jika dikaitkan dengan liter suhu 15 derajat Celcius, apabila suhu di bawah 15 derajat Celcius, maka netnya bisa lebih besar dari grossnya. Artinya, berbanding terbalik dengan statement sebelumnya. Mohon penjelasannya. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada semua subscriber kita yang telah memberikan komennya, telah memberikan dukungannya, dan masukan-masukan untuk kami. Itu saya ucapkan terima kasih. Dan ini juga khusus untuk Nanda Lalat, saya ucapkan juga terima kasih. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan ini. Jadi ini artinya Nanda Lalat ini cukup sangat memperhatikan dari video-video yang kami sampaikan. Saya sangat senang sekali ada komen-komen seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi sangat terima kasih sekali, saya hargai sekali komentar seperti ini. Tentunya ini akan saya jelaskan. Baik, sahabat-sahabat YouTube dan Nanda Lalat, ya ini inisial ya. Saya akan jelaskan, tadi di video tadi sudah ini kan sudah jelas bahwa yang dipermasalahkan adalah mengapa dikatakan yang pertama minyak itu kalau dia panas mengembang, dingin menyusut. Tapi kenapa pada saat di bawah 15 derajat Celcius, grossnya akan lebih kecil dibanding dengan netnya, atau netnya akan lebih besar. Oke, saya coba sampaikan dulu ya. Kalau kita mempunyai sebuah tangki seperti ini, katakanlah ini isinya adalah kondensat, karena yang kemungkinan temperaturnya rendah itu adalah kondensat. Volumenya katakanlah ini adalah 500 bbl. Nah, temperatur observe misalkan 20 derajat Celcius. Mungkin nggak 20 derajat Celcius ini? Kalau untuk crude oil yang lain di Indonesia sepertinya nggak ada 20 derajat. Biasanya umumnya panas. Bisa jadi 40, 45, ataupun 50 untuk temperaturnya. Tapi kalau untuk kondensat, apalagi kondensat ini hasil daripada hasil sampingan proses pembuatan LPG. Di situ ada produk sampingan yaitu kondensat. Di mana gas itu di dalam prosesnya temperaturnya diturunkan sampai minus 12-15 derajat Celcius. Makanya kondensat ini akan menjadi dingin. Nah, baik, saudara Lalat. Kalau misalkan 500 bbl ini, net ini adalah net observe. Net observe itu sama dengan gross, bisa dibilang sama dengan gross, net observe. Kalau 500 ini kita hitung net standarnya, net standar, ini misalkan 20 derajat ini adalah 495 bbl. Kemudian, kalau sewaktu-waktu kondensat yang ada di dalam tangki ini, temperaturnya naik katakanlah ke 40 derajat Celcius. Bisa saja karena panas naik 40 derajat Celcius. Tentu molekul-molekul daripada kondensat ini akan memuai, akan bergerak untuk naik. Jadi ini akan naik volumenya. Lebih banyak. Bisa jadi katakanlah menjadi 505. Ininya 505, observe-nya 505, kalau ini tadi, ininya 500, sebentar, ininya 500, dihitung dalam standar menjadi 495. Nah, ini 505 menjadi volumenya, bukan 500 lagi, karena temperaturnya naik ke 40.
Nah, bagaimana juga kalau misalkan temperaturnya hanya 10 derajat Celcius? Tentu apa yang terjadi terhadap volume kondensat yang ada dalam tangki ini? Tentu volumenya akan menyusut juga, turun volumenya. Ya katakanlah turunnya berapa? Ya katakanlah misalkan menjadi 493 bbl. Nah, jadi dengan kondisi 3 macam seperti ini, offsetnya berubah-ubah. Ada 505, ada 500, ada 493. Itu dipengaruhi oleh temperatur. Dan kapan saatnya molekul-molekul ini tidak bergerak lagi. Jadi mencapai titik absolut, yaitu pada saat temperatur ini adalah sama dengan 0 derajat Rankine. Nah, pada saat 0 derajat Rankine, maka molekul-molekul dari kondensat ini dia tidak akan bergerak lagi. Stop sampai di situ. Kalau dalam Celcius berapa 0 derajat Rankine? Dalam Fahrenheit, kalau Rankine hubungannya ke Fahrenheit. Jadi kalau Fahrenheit itu sama dengan minus 460 derajat Fahrenheit. Nah, kalau dalam Celcius berapa? Ya, Celcius itu kan rumusnya adalah Celcius sama dengan 5/9 Fahrenheit min 32. Nah, ini sama dengan Celcius. Bisa kita cari ini. Jadi, minus 460 dikurang 32, nah, coba kita cari saja nih. Sama dengan berapa ini? Minus 460 dikurang 32 sama dengan dikali 5 dibagi 9. Sama dengan minus 273. Jadi minus 273 derajat Celcius. Nah, inilah pada saat titik ini 0 derajat Rankine atau minus 460 derajat Fahrenheit atau minus 273 derajat Celcius, maka molekul-molekul ini tidak bergerak lagi. Itu yang sudah diteliti oleh Rankine. Jadi pada saat ini dia tidak ini. Apalagi baru 10, bisa ke 5, bisa ini, itu masih terus melakukan penyusutan. Nah, baik, kembali kita ke kondisi ini walaupun di sini kondisinya mengembang minyaknya, karena untuk perhitungan volume minyak itu sudah ditetapkan dengan standar internasional, yaitu ada ini standar, net standar. Apa itu net standar? Ada dua ukurannya. Satu, minyak itu dihitung dalam tekanan 1 atm. Kedua, temperaturnya adalah 60 derajat Fahrenheit atau lebih kurang 15 derajat Celcius. Ini sebagai ininya, sebagai perhitungannya. Dikembalikan ke 60 derajat Fahrenheit atau untuk Celciusnya 15 derajat Celcius. Nah, kalau kondisinya seperti ini, karena asalnya tadi adalah 500 yang hanya dipanaskan atau diturunkan temperaturnya, tentu volume standarnya akan sama, walaupun di sini dengan temperatur 40 derajat Celcius, volumenya 505, kalau dihitung ke standar dia akan sama, menjadi 495 juga. 495. Nah, begitupun yang ini dengan temperatur dengan temperatur 10 derajat, tadi volumenya 493. Nah, lihat, ini artinya sudah di bawah 15. Sedangkan standar itu adalah 15 derajat Celcius. Ini di bawah. Nanti saya tunjukkan tabel 54-nya. Ini kalau dihitung juga standar, maka ini akan sama, 495. Nah, yuk kita lihat tabel 54. Kita lihat tabel 54. Nah, ini tabel 54. Bisa dilihat di sini, di tabel 54 ini,
Kalau temperaturnya 15 derajat, nah sebelumnya saya jelaskan dulu. Tabel 54 itu adalah untuk menentukan PCF, tabel 54. ASTM ya, tabel ASTM 54, ASTM ini. 54 untuk mendapatkan PCF, volume correction factor. Nah, kita lihat. Di sini bisa kita lihat di tabel 54 ini, apabila temperaturnya lebih besar dari 15, nah, apabila satu ya, temperatur lebih besar dari 15, maka PCF-nya lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 atau 0,99 sekian, lebih kecil dari 1. Yang kedua, apabila temperaturnya sama dengan 15 derajat, maka PCF-nya sama dengan 1,00. Berapapun density standarnya. Nah, kemudian yang ketiga, apabila temperatur itu lebih kecil dari 15, maka PCF-nya lebih besar dari 1. 1 misalkan 1,0040 atau berapa. Seperti itu. Nah, seperti ininya. Nah, inilah yang tabel 54 ini menyebabkan hasil perhitungannya itu sama. Jadi walaupun temperatur di sini beda-beda, volumenya naik, tapi kalau dihitung ke standar, volumenya akan tetap. Nah, jadi nggak masalah. Jadi pada pagi hari, misalkan ini temperaturnya rendah, kita hitung 500. Pada siang hari jam 1 siang, ininya naik menjadi 505. Tapi untuk perhitungan penjualan, itu akan dihitung dalam bentuk standar. Jadi nggak masalah di sini ini, tapi standarnya sama. Nah, itu yang dapat kita pahami dari tabel 54 atau PCF ini. Nah, kembali lagi ke komennya Nanda Lalat bahwa dikatakan bahwa minyak itu apabila temperaturnya naik mengembang, temperaturnya turun menyusut. Betul, itu tidak salah. Dan kemudian dikatakan bertentangan dengan apabila temperatur di bawah 15, maka cross-nya lebih kecil dibanding dengan net. Nah, coba kita lihat ini misalkan. Misalkan di sini ini tadi 43, pada kondisi 10 derajat dia 493. Oke. Nah, karena dia di bawah 15, coba kita lihat tabel 54-nya. Ya, misalkan temperaturnya berapa? 10. 10, nah ini 1,0041. Jadi PCF-nya 1 dikali 1,0041. Ini. Nah, seperti ini. Jadi dia dikali dengan 0041. Jadi dia lebih dari 1 kalau dia di bawah ini. Inilah yang dikatakan kalau ini adalah gross atau net observe. Untuk dijadikan ke net standar sama dengan STD dikali dengan 1,0041. Jadi berapa ini? 493 dikali 1,0041 sama dengan 495. Nah, jadi 495 net standarnya BBL. Ini yang dikatakan bahwa gross ini lebih kecil dibandingkan dengan net. Grossnya 493, netnya menjadi 495. Kenapa? Karena temperaturnya di bawah 15. Ini kalau ini 15, di bawah 15 derajat. Inilah yang saya sampaikan sebelumnya di YouTube saya, bahwa ini adalah suatu kejadian nyata. Di salah satu LPG plant itu pernah melaporkan bahwa produksi grossnya adalah 500, grossnya disampaikan, netnya dilaporkan adalah 504. Nah, ini kejadian nyata. 500, netnya 504, enggak dipercaya. Jadi dianggap salah
Padahal ini sudah dalam perhitungan komputer di panelnya. Jadi yang terjadi apa? Cross-nya disamakan dengan net, karena katanya netnya 504, maka di laporan itu dirubah. Jadi biar buat laporannya samakan saja cross sama netnya, menjadi sama-sama 504. Padahal sebenarnya bisa, tergantung dengan temperatur. Nah, kalau temperaturnya di bawah 15, pasti ini akan lebih besar. Bisa kita lihat tabel ASTM 54 ini. Nah, inilah, mudah-mudahan Nanda Lalat dapat memahami apa yang saya sampaikan ini. Kalaupun masih ada sesuatu yang belum paham, silahkan kirimkan nomor WA Nanda Lalat ke saya, nanti saya hubungi melalui WA tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, khusus ini saya merespon dari pernyataan Lalat ini, ada manfaatnya bagi Nanda Lalat maupun untuk para netizen yang lainnya untuk perhitungan volume minyak ini. Itu saja dulu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan bagi saya juga, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Apa manfaatnya, sahabat-sahabat YouTube ya? Dengan adanya saya selalu berpikir tentang angka-angka, tentang apa yang mau saya sajikan, insya Allah otak saya masih fresh. Nah, dengan otak yang masih fresh inilah, insya Allah kesehatan akan terjaga. Mohon doanya, supaya tetap sehat walafiat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.